Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pandu Yuanjaya MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 kelas B Administrasi Publik ingin presentasikan tentang kebijakan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Selain itu juga kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada kebijakan tersebut. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Silsilia Dewi Rizkia dengan NIM 23040730061 selaku moderator. Nama saya Devita Iriani dengan NIM 23040730059. Saya Indriana Prasiwi dengan NIM 23040730062. Saya Nabila Anastasia Konuseta dengan NIM 23040730063. Saya Kaisar Jaramadani dengan NIM 230407365. Saya Gusma Natasha Puri dengan NIM 23040730076. Sebelum ke materi inti, di sini kami akan memberitahu biografi dari B.J. Habibie. Biografi ini akan dijelaskan oleh Indri. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Presiden B.J. Habibie. Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Beliau merupakan presiden yang mempunyai masa jabatan tergolong pendek karena pada sejarahnya beliau merupakan wakil presiden dari Presiden Soeharto yang kemudian terjadi krisis ekonomi yang sangat memprihatinkan sehingga Soeharto harus mengundurkan diri dari masa jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Selama masa pemerintahannya, B.J. Habibie menghadapi berbagai tantangan, termasuk menangani krisis ekonomi yang berat dan perubahan politik yang signifikan setelah kemunduran diri Presiden Soeharto. B.J. Habibie ini dikenal karena beliau telah memberikan beberapa kebijakan yang membuka ruang politik yang lebih besar, mengizinkan berdirinya partai-partai politik baru, dan juga memperbolehkan media yang lebih independen. Pada masa jabatannya, B.J. Habibie ini merupakan awal dari periode transisi menuju demokrasi yang lebih berkembang di Indonesia. Setelah biografi, kami akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa beliau. Jadi di sini ada 7 kebijakan. Yang pertama, kebijakan devaluasi rupiah. Kedua, hubungan dengan dana moneter internasional. Ketiga, perbaikan sektor perbankan. Keempat, diversifikasi ekonomi. Kelima, program pemberdayaan rakyat miskin. Keenam, liberalisasi perdagangan. Dan yang terakhir, privatisasi BUMN. Untuk penjelasan yang lebih rinci akan dijelaskan oleh Devita dan Nabila. Yang pertama ada kebijakan devaluasi rupiah. Salah satu langkah awal yang diambil yaitu menyesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Yang kedua, hubungan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Pemerintah B.J. Habibie mengajukan permintaan bantuan finansial kepada IMF dan negara-negara lain. Bantuan ini memerlukan komitmen untuk melakukan reformasi ekonomi yang ketat, termasuk restrukturisasi sektor keuangan. Yang ketiga, perbaikan sektor perbankan. Pemerintah bekerja sama dengan IMF untuk melakukan restrukturisasi sektor perbankan yang mengalami masalah serius seperti penutupan dan konsolidasi bank-bank yang bermasalah. Yang keempat, yaitu diversifikasi ekonomi. Untuk mendorong diversifikasi ekonomi adalah dengan mengalihkan perhatian dari sektor minyak dan gas ke sektor non-minyak seperti agribisnis dan industri manufaktur. Kelima, program pemberdayaan rakyat miskin atau PPRM. Program ini dikenalkan untuk membantu masyarakat yang berdampak dari krisis ekonomi, caranya melalui bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Yang keenam adalah program liberalisasi perdagangan. Program ini memiliki langkah-langkah mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan perdagangan internasional. Yang terakhir adalah ketujuh, privatisasi BUMN. Program ini memiliki upaya privatisasi beberapa badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengatasi masalah di sektor publik. Setelah ini, di sini kami akan membahas kelebihan kebijakan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Kelebihan ini akan dijelaskan oleh Kalista.
Kelebihan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi pada masa jabatan B.J. Habibie berhasil mengendalikan jumlah uang yang beredar dan mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di Bank Indonesia. Dan yang kedua yaitu kebijakan ekonomi B.J. Habibie membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah mengacu pada upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi dan menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terus melemah melalui intervensi pasar, valuta asing, dan langkah-langkah lainnya. Pemerintah berhasil mengendalikan depresiasi rupiah dan menciptakan stabilitas dalam nilai tukar mata uang tersebut. Yang ketiga adalah restrukturasi utang swasta melalui Badan Restrukturasi Utang Indonesia atau INDRA dan Prakarsa Jakarta. INDRA dan Prakarsa Jakarta merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu perusahaan swasta dalam mengatasi masalah utang dan kesulitan keuangan. Melalui restrukturasi utang, perusahaan dapat mengurangi beban utang mereka dan memulihkan kesehatan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan dan stabilitas ekonomi negara. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kebijakan ekonomi B.J. Habibie membantu memperkuat sektor perbankan dan mencegah ketidakstabilan keuangan lebih lanjut. Pemerintah mengatasi krisis keuangan dan memulihkan sektor perbankan melalui restrukturasi penyehatan dan pengawasan lebih ketat. Sektor perbankan dapat diperkuat dan risiko ketidakstabilan keuangan dapat dikurangi. Dalam kebijakan tersebut ada juga kekurangannya. Kekurangan ini akan dijelaskan oleh Tasya. Ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan kebijakan ekonomi pada masa B.J. Habibie. Kami menemukan ada 3 kekurangan. Yang pertama, nilai tukar rupiah kembali meroket di akhir masa kepresidenannya, yang berarti nilai rupiah semakin melemah. Yang kedua, beberapa kebijakan yang diterapkan tidak mampu memulihkan perekonomian dari krisis. Yang ketiga, pembatalan beberapa proyek infrastruktur yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.